sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian di dalam online service NDC untuk minggu ini. Dan pada hari ini saya sungguh yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan pasti turun atas kita, amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bagi berdiri. Angkat tanganmu dan sama-sama nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
baik bagiku. Oh, Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus, kasih-Mu nyata bagi kami. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kami nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami tahu satu hal yang pasti, bahwa Kau selalu bersama dengan kami. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, Kau setia. Kau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Allah yang begitu baik buat kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin buka hati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya satu nama yang ingin kami senangkan, yaitu nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari dimanapun saudara berada, kita mau sama-sama bersuka cita. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan
Mari semua yang bersuka cita, tepuk tangan bagi Tuhan. Come on church, sing it out. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Shalom NDC, salam berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Ibadah Minggu 3 Mei akan dilakukan secara online mulai pukul 7 pagi di YouTube channel NDC Ministry dan disertai dengan perjamuan kudus. Anda dan keluarga dapat menyiapkan roti atau biskuit atau cracker dan anggur atau sirup atau teh untuk perjamuan kudus. Ikuti dengan hikmat dengan memperhatikan setiap arahan dari Senior Pastor Josia Abdi Saputra untuk kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus boleh diikuti oleh jemaat yang sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. NDC Youth Online Service setiap Sabtu pukul 4 sore di YouTube channel NDC Ministry. Dan bagi anak Anda, NDC Kids at Home hadir setiap Minggu pukul 9 pagi di YouTube channel NDC Ministry. Ikutilah pertemuan core secara online supaya Anda tetap terhubung untuk saling menguatkan dan memberkati. Bagi saudara yang belum mengikuti core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC Ministry. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafili Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry. Dapat juga dengan men-scan kode yang tertera di layar menggunakan aplikasi BCA Mobile, Link Aja, Dana, ShopeePay, GoPay, ataupun OVO. Sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan catatan Anda dan pastikan kita semua bisa berkonsentrasi dengan baik saat firman Tuhan diberitakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang percaya berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan dengan iman. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu luas buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, kami tiada bandingnya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Yes, Jesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Angkat suaramu, katakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, Engkau tak terbatas Tuhan. Amin. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Di dalam masa-masa ini kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang bertahta atas pujian umat-Mu. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Aba. Kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Dengan urapan yang baru. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Dengan bahasa yang jelas. Bahasa yang sederhana. Sehingga setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Pengurapan yang sama turun buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama kita katakan, amin. Amin, haleluya. Ya, shalom saudara. Hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan setiap saudara. Baik saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada di dalam ibadah online dari gereja kita NDC. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir dalam rumah saudara. Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan ada di rumah saudara. Dan saya percaya kalau kita datang hari ini dengan hati yang haus berjumpa dengan Tuhan. Dengan pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti melawat dan memberkati saudara. Amin. Baik saudaraku, masih di dalam tema besar dari gereja kita NDC di bulan April ini. Temanya adalah pay the price atau membayar harganya. Seringkali kita mendengar istilah di dunia ini tidak ada yang gratis. Dalam dunia marketplace ada istilah there is no freelance. Tidak ada makan siang gratis. Ini sebenarnya menjadi salah satu hukum di dalam dunia ini. Sama seperti hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Hukum membayar harga adalah sebuah hukum. Untuk kita bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu, pasti ada harga yang harus kita bayar. Untuk bisa membeli suatu barang berharga, saudara mungkin harus menabung, mengumpulkan uang untuk mendapatkan harga itu. Barang itu saudara, mungkin untuk menurunkan berat badan, ada harga yang harus saudara bayar. Saudara harus diet, saudara harus olahraga. Untuk bisa lulus dalam ujian, ada harga yang harus saudara bayar. Dengan saudara belajar semalaman. Demikian juga di dalam bisnis, dalam karir saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk saudara mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Tidak ada yang gratis di dunia ini saudara, semua ada harganya. Saya teringat ada seorang pengacara yang sangat sukses, pengacara yang sangat luar biasa, terkenal dengan pengacara bling-bling saudara. Ya pengacara 30 miliar. Kalau ngomong tangannya suka begini saudara. Bukannya Parkinson saudara, tapi tangannya bling-bling bercahaya saudara. Nah beliau, saya membaca dalam sebuah artikel dikatakan beliau adalah seorang pekerja keras.
Beliau datang ke kantor, buka kantornya jam 6 pagi saudara. Dan mulai mengerjakan urusannya, pekerjaannya saudara. Di saat orang masih tertidur, beliau sudah datang ke kantor pagi-pagi untuk mulai bekerja. Tidak ada yang gratis di dunia ini, semua ada harga yang harus dibayar. Demikian juga untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Billy Graham, seorang penginjil besar dari Amerika, dia pernah berkata, "Salvation is free, but discipleship costs everything we have." Keselamatan itu gratis, tapi menjadi murid Yesus membutuhkan semua biaya. Atau dengan kata lain, membutuhkan segalanya yang kita miliki dalam hidup kita. Untuk bisa selamat, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita cukup percaya pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena Yesus yang sudah membayar harganya buat setiap kita. Keselamatan itu cuma-cuma atau gratis, tapi bukan berarti murahan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat membelinya. Oleh sebab itu Yesus harus turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus saudara bayar. Ada harga yang besar yang harus saudara bayar. Hari ini kita akan belajar bersama harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid. Judul khotbah saya adalah Price to be a Disciple, atau harga menjadi seorang murid. Mari kita buka bersama dalam Lukas 9 ayat 23. Saya mau mengajak kita semua, saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, untuk membaca bersama-sama. Ini adalah ayat emas kita hari ini. Kita mau baca dengan suara yang keras, karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca bersama, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudaraku, dari perkataan Yesus kita akan belajar, ada 3 harga yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid. Harga yang pertama adalah menyangkal diri atau deny yourself. Mari kita baca sekali lagi dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Berarti sampai di sini saudara. Harga pertama yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus menjadi seorang murid adalah menyangkal diri atau deny yourself. Problem terbesar manusia adalah manusia ingin menjadi tuan, menjadi majikan atau menjadi bos bagi dirinya sendiri. Dan ini membawa masalah yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ini menjadi sebuah pembawaan natural manusia sejak lahir. Manusia sejak lahir ingin segala sesuatunya dia berkuasa atas hidupnya. Oleh sebab itu semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita percaya bahwa kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu adalah sumber dari berbagai masalah dalam kehidupan kita. Mengandalkan diri sendiri adalah sumber kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Hari-hari kita melihat di tengah pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang khawatir, orang yang takut dan cemas. Kenapa? Karena banyak mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita tidak perlu takut, cemas berlebihan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Tuhan yang mampu melindungi dan menjaga saudara. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri juga bicara tentang kehidupan yang egois. Mementingkan diri sendiri. Banyak orang karena egois membuat hidupnya jadi hancur. Keegoisan membuat manusia menjadi serakah, kejam, dan bertengkar saudara satu sama lain. Belum lama ini kita melihat pada saat Bapak Presiden kita mengumumkan, pada waktu itu saya ingat tanggal 2 Maret saudara, ada 2 suspek COVID-19. Pada waktu tiba-tiba terjadi kepanikan yang luar biasa di masyarakat kita. Banyak orang berbondong-bondong ke supermarket saudara. Apa yang dilakukan? Mereka memborong semua barang-barang yang ada di supermarket. Terjadi panic buying saudara. Ini lambang apa? Ini menandakan bahwa orang begitu egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri membuat kita menjadi manusia yang sombong, manusia yang mudah marah, manusia yang dendam, manusia yang penuh dengan kekecewaan, bahkan membunuh. Kita tahu kisah di Alkitab bagaimana Kain membunuh Habel karena dia merasa bahwa persembahan tidak diterima oleh Tuhan. Lalu dia menjadi marah dan dia membunuh Habel adiknya. Di tengah dunia yang menekankan pemenuhan diri, di mana aktualisasi diri ingin mendapat tempat dan dihargai. Justru Yesus memberikan perintah kepada kita semua untuk menyangkal diri kita. Menyangkal diri berarti kita mengalahkan ego atau harga diri kita dengan belajar merendahkan hati.
Menyangkali diri berarti menghancurkan kepentingan diri sendiri atau egoisme di dalam hidup kita. Dengan kita mulai belajar memberi, belajar membagi. Saya ingat kisah berapa minggu yang lalu. Dan kisah ini begitu menjadi news, headline news di mana-mana saudara. Ada seorang ibu pedagang kelontong. Pada waktu itu terjadi panic buying saudara. Wah, orang berlomba-lomba memborong semua kebutuhan untuk stok di rumah saudara. Lalu ada seorang pembeli datang ke toko ibu ini saudara. Dan dia bermaksud membeli semua, memborong semua barang yang ada di toko ibu itu. Tapi ibu ini, apa yang dilakukan ibu ini saudara? Dia tidak mengizinkan untuk orang tersebut, pembeli tersebut memborong semua barangnya. Kenapa? Karena ibu ini memikirkan bahwa ada agen-agen kecil dari toko-toko yang suka ngambil barang dari toko dia. Dan ini merupakan sebuah income untuk agen-agen tersebut saudara. Ibu ini tidak egois, dia tidak memikirkan dirinya. Harusnya dia bisa dapat uang yang besar. Dia bisa saja menjual semua barang yang ada di tokonya saudara. Tapi dia memikirkan kepada agen-agen yang bisa mengambil barang di tokonya. Karena itu adalah income bagi mereka. Ibu ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang egois. Dia mulai menyangkali dirinya. Menyangkali diri berarti juga kita belajar berserah kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri sendiri. Menyangkal diri juga berarti mematikan keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada dosa. Mari kita buka dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Menyangkali diri, intinya kita turun tahta dan kita tidak mempunyai hak dan kuasa atas diri kita. Kita menaklukkannya kepada Kristus. Daging kita maunya melakukan perbuatan-perbuatan dosa, saudara. Percabulan, semua tadi yang disebutkan. Tapi ketika kita menyangkali diri kita artinya apa? Kita membiarkan Yesus yang bertahta atas hidup kita. Bukan kita lagi yang memerintah atas hidup kita. Itu sebabnya kalau saudara ingat pada saat saudara dibaptis pertama kali. Saudara berdoa, Tuhan masuklah dalam hatiku. Bertahtalah dan memerintahlah atas hidupku. Ketika kita mengizinkan Tuhan bertahta di dalam hidup kita menjadi raja. Artinya kita sedang menyangkali diri kita. Dan kita mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menaklukkannya, diri kita di bawah kaki Tuhan. Nah ini yang pertama saudara, menyangkali diri. Harga yang kedua untuk menjadi seorang murid adalah memikul salibnya setiap hari. Take up your cross every day. Mari kita baca sekali lagi dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Berarti sampai di sini saudara. Harga yang kedua yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid adalah memikul salibnya setiap hari. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Apakah seperti orang Filipina? Ya, di Filipina ada tradisi saudara setiap kali Jumat Agung menjelang Paskah. Ada orang-orang yang memikul salib dari balok kayu yang berat. Lalu mereka mulai dicambuk saudara. Walaupun cambuknya nggak seperti cambuk zaman Romawi saudara. Tapi itu cukup membuat luka di dalam tubuhnya. Apakah itu yang dimaksud dengan memikul salib? Tentu tidak. Memikul salib yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah, saya mengutip dari NIV Application Commentary, dikatakan memikul salib adalah gambaran kuno tentang penolakan, penyingkiran, dan kematian. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan besar akan ditolak dan disingkirkan. Ia akan memikul salibnya sendiri saat melakukan perjalanan menuju kematiannya. Perhatikan kata penolakan, penyingkiran, dan kematian, saudara. Inilah yang dimaksud dengan memikul salib. Bagi seorang murid Yesus, memikul salib berarti bersiap menghadapi penolakan dan kematian. Ini berarti ia telah mati bagi dunia, terpisah dari nilai-nilai dan gaya hidup dunia ini. Banyak orang salah kaprah tentang konsep memikul salib. Ada orang berkata, Pak, saya sedang memikul salib. Kenapa? Saya sekarang di penjara. Kenapa kamu di penjara? Ya karena saya mencuri, Pak. Atau karena saya korupsi, Pak. Saya mau katakan itu bukan memikul salib, saudara. Atau mungkin saudara berkata, Pak, saya sedang kena penyakit, saya sedang memikul salib. Saya kena penyakit yang berat. Waktu ditanya, kenapa kamu bisa sakit? Oh, ternyata dia makannya sembarangan, saudara.
Ya, nggak makan makanan yang sehat, jeroan, samcan semua dihantam saudara. Nggak heran dia sakit. Dan saya mau katakan itu bukan memikul salib. Itu adalah salahmu dewe, ya, salahmu sendiri saudara. Memikul salib bicara tentang kita menderita karena iman kepada Yesus. Itulah memikul salib. Bukan karena kesalahan atau dosa kita sendiri. Suatu hari ada seorang suami saudara. Suami istri sedang bertengkar ya dalam sebuah rumah tangga. Lalu si suami akhirnya pergi retret saudara. Ya dia pergi retret dan istrinya di rumah. Nah di retret itu suaminya dengar firman Tuhan. Lalu selesai pulang dari retret suaminya kembali lagi ke rumah dan dia berjumpa dengan istrinya. Suaminya dijamah Tuhan, dia mendengar firman Tuhan. Lalu ketika dia berjumpa dengan istrinya yang tadinya sedang berantem saudara. Langsung dia tersenyum melihat istrinya. Lalu dia mulai angkat istrinya, digendong istrinya saudara. Lalu dipanggul di bahunya, wah dia mulai berjalan menggendong istrinya. Lalu istrinya berkata, "Pak, wah kamu kok tiba-tiba berubah. Sepulang retret, kamu berubah. Pasti pendeta membawakan firman Tuhan yang membuat kamu berubah. Pasti pendeta berkata harus mengasihi istri bukan?" Terus lalu si suami berkata, "Bukan ma, tadi pendeta berkata aku harus memikul salib setiap hari." Oh ternyata saudara, bagi suaminya dipikir istrinya adalah salibnya. Mungkin ibu-ibu di sini, istri-istri yang ada di rumah, jangan senang dulu kalau suami menggendong engkau. Jangan-jangan suami sedang memikul salib. Ya ini joking aja saudara. Tapi memikul salib bukan seperti itu. Memikul salib adalah kita menderita karena iman kepada Yesus. Ada seorang yang bernama Jim Elliot. Dia adalah seorang misionaris muda dari Amerika. Yang menjadi martir di usia 28 tahun. Karena dibunuh oleh suku Aukas, suku Indian yang terkenal ganas di pedalaman hutan Ekuador. Jim Elliot adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dikatakan dia punya masa depan yang cerah, saudara. Dia bisa menjadi pendeta besar, membangun gereja besar. Karena dia punya potensi yang luar biasa. Tapi dia punya panggilan untuk menjadi misionaris. Memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum menerima Yesus. Dan akhirnya dia pergi ke Ekuador, saudara. Dia mau menginjil kepada suku Aukas yang terkenal ganas. Apa yang terjadi? Di sana Jim Elliot akhirnya harus mati, ditombak oleh suku Aukas. Dia meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang berusia 10 bulan. Pada waktu itu ada berita yang luar biasa di surat kabar di Amerika yang mengekspos berita tentang Jim Elliot dan kawan-kawannya yang meninggal dalam pelayanannya di suku Aukas, saudara. Tapi apakah kematian Jim sia-sia? Saya mau katakan tidak pernah sia-sia kematian karena memberitakan Injil. Saudara tahu, beberapa tahun kemudian Elizabeth Elliot, istri dari Jim Elliot, dia pergi kembali ke pedalaman hutan Ekuador. Menginjili, berjumpa dengan suku Aukas. Bahkan berjumpa dengan suku Aukas yang membunuh suaminya Jim Elliot. Apa yang terjadi saudara? Ketika orang-orang Indian, suku Aukas melihat bahwa istri Elizabeth ini datang saudara. Mereka melihat bahwa suaminya sudah mereka bunuh. Tapi istrinya tetap datang untuk memberitakan Injil. Dan itu membuat banyak suku Aukas akhirnya bertobat dan menerima Yesus. Bahkan orang yang membunuh Jim Elliot, dia akhirnya menjadi pendeta di dalam gerejanya di sana, saudara. Kita melihat bahwa inilah yang dimaksud dengan memikul salib. Kita menderita karena iman kepada Yesus. Mari kita lihat dalam Galatia 6:14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sekali lagi saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita harus memikul salib kita setiap hari. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Tapi percayalah ketika saudara menderita, mungkin ketika saudara percaya pada Yesus, saudara dijauhi, saudara diasingkan. Mungkin saudara mendapat perlakuan yang tidak baik. Percayalah ketika saudara menderita karena nama Yesus, karena imanmu pada Yesus, engkau sedang memikul salib. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu harga yang kedua saudara. Nah berikutnya harga yang ketiga. Yang harus kita bayar untuk menjadi seorang murid. Harga yang ketiga adalah mengikut Yesus. Follow Jesus. Mari kita baca bersama dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap kita yang mau jadi murid Yesus, kita harus mengikut Yesus. Apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Mengikut Yesus berarti mengikuti teladan kehidupan Yesus.
Mengikuti gaya Yesus tidak sama dengan mengikuti gaya hidup Yesus. Kalau saudara berkata, oh saya mau seperti Yesus. Yesus rambutnya gondrong, saya mau panjangin rambut seperti Yesus. Oh Yesus rambutnya agak pirang-pirang, saya mau dicat pirang seperti Yesus. Oh Yesus pakai jubah, saya mau pakai jubah seperti Yesus. Oh Yesus jalannya begini, saya mau jalannya seperti Yesus. No, itu artinya mengikuti gaya Yesus. Bukan mengikuti gaya hidup Yesus, saudara. Saya teringat ada seorang pendeta, teman baik saya, saudara. Ya, pada waktu dia berkhotbah, saya melihat ketika dia mulai berkhotbah, saudara. Saya melihat gayanya, gerak-geriknya, cara ngomongnya, saudara. Bahkan cara batuknya, saudara. Itu mirip dengan bapak rohani atau dengan mentornya, saudara. Saya kaget sekali. Wah, dari cara dia mulai berdiri, dia mulai bicara, mulai batuk, saudara. Itu mirip sekali dengan mentor rohaninya. Tapi ketika selesai turun khotbah, dia kembali lagi seperti biasa. Lalu saya berkata, wow, kok bisa begitu ya? Ternyata karena dia memang pendeta senior ini atau mentornya menjadi idolanya. Dan biasanya saudara, saya mau katakan kita akan meniru yang menjadi idola kita. Ada seorang yang bernama Ollie London. Dia adalah seorang pemuda dari Inggris, saudara. Dan dia sangat tergila-gila dengan yang namanya Jimin BTS. Ya, buat saudara yang belum tahu, Jimin BTS ini adalah personil dari boy band Korea, BTS yang sangat ngetop, saudara. Nah, saking tergila-gilanya si Ollie London ini, saudara, dia berusaha mau meniru, menjadi seperti Jimin. Apa yang dilakukan? Dia mulai mengoperasi mukanya, saudara. Ya, dikatakan lebih dari 15 kali operasi, menghabiskan mungkin 2 miliar lebih, saudara. Untuk apa? Untuk menjadi mirip dengan idolanya. Padahal, saudara, mana mungkin bisa mirip? Yang satu ras Eropa, yang satu ras Asia, saudara. Tapi itulah yang namanya ketika kita mengidolakan seorang, kita berusaha menjadi seperti orang itu. Ada satu contoh lagi yang lebih ekstrim, saudara. Yaitu Jordan Park, ya dia sangat ngefans, sangat idola dengan Kim Kardashian. Dan Jordan Park ini berusaha untuk menjadi serupa dengan Kim Kardashian. Dia juga melakukan operasi plastik lebih dari 100.000 US dollar. Tapi yang menggelikan adalah Jordan Park ini seorang laki-laki, saudara. Tapi dia gak peduli, dia begitu mengidolakan Kim Kardashian dan dia berusaha untuk menjadi seperti Kim Kardashian. Hari ini siapakah idola saudara? Apakah saudara mengidolakan artis-artis atau bintang film atau tokoh-tokoh di luar sana? Tapi saya mau katakan kita harus mengikuti Yesus. Kita mengikuti gaya hidup Yesus. Bukan hanya gaya Yesus, tapi mengikuti gaya hidup Yesus. Mengikuti teladan Yesus di dalam hal karakter. Kita mau menjadi seperti Yesus yang sabar, yang rendah hati, yang mengampuni, yang mengasihi dan sebagainya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mentaati kehendak Allah. Itu adalah suatu kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah suatu kehidupan yang penuh kesabaran dan penderitaan. Sekalipun harus menghadapi perlakuan yang tidak pantas dari orang lain. Mari kita buka dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Inilah kehidupan atau gaya hidup Yesus. Sekalipun Yesus mengalami penderitaan, mengalami perlakuan yang tidak adil. Tapi Dia tidak membalas, Dia tidak mengancam. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus mulai mengampuni. Saudara ingat pada waktu peristiwa Yesus disalib di Bukit Golgota. Ketika banyak orang-orang Romawi, prajurit Romawi, mengolok-olok Dia, memukul Yesus, menombak Yesus. Tapi apa yang dikatakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mau mengikuti gaya hidup Yesus, artinya kita juga mau mengikuti karakter Yesus. Yesus yang rendah hati, Yesus yang mengampuni, Yesus yang mengasihi. Hari ini mungkin saudara mengalami diperlakukan tidak adil. Mungkin ada orang-orang yang menjahati saudara, melakukan satu perbuatan yang tidak baik dalam hidup saudara. Saya mau katakan kalau kita sebagai murid Yesus, maka kita harus meneladani Yesus. Kita tidak membalas mereka, tapi kita mulai mengasihi mereka, kita mulai mendoakan mereka. Kita menjadi serupa dengan Yesus, kita menjadi murid Yesus.
Hari ini saya mau setiap kita mengalami suatu kehidupan seperti yang Yesus alami. Yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Itulah kehidupan yang luar biasa. Saya percaya kalau setiap kita punya kehidupan seperti ini saudara, maka kehidupan kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kita disakiti tapi kita tidak membalas. Kita tidak menjadi orang yang arogan, tidak menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri kita sendiri. Justru di masa-masa seperti ini, kita harus menjadi seperti Yesus. Kita mulai memperdulikan orang lain. Kita mulai saling menolong, saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lain. Disitulah kita menjadi terang bagi dunia ini. Orang bisa melihat bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus yang sejati. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Ada 3 harga yang harus kita bayar. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga adalah mengikuti Yesus, yaitu mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita. Saya berdoa setiap kita, yang hadir, yang ada di rumah maupun di mana saudara berada, saudara akan menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya undang pemain musik, worship leader, singer, mari kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sekali lagi nyatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, kami mau tetap cinta Yesus. Amin. Mari angkat tanganmu, panggil dia, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Mari sekali lagi, dengan segenap hati panggil dia, ya Aba, Aba, Yesus. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Orang yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. Yesus yang sudah menebus ke setiap kami dengan darah yang mahal. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami sudah dipanggil menjadi murid Yesus. Kami percaya Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang murid Yesus. Dan kami mau Tuhan ambil komitmen hari ini untuk mulai membayar harganya. Yaitu dengan menyangkal diri kami, mematikan setiap hawa nafsu kedagingan kami, keegoisan kami. Kami mau Tuhan menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Biar Yesus yang memerintah atas hidup kami. Biar kehendak Yesus yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga mau memikul salib setiap hari Tuhan. Menderita karena nama Yesus. Sekalipun kamu harus kehilangan nyawa kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami tetap setia mengiring Yesus. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir ya Tuhan. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau meneladani kehidupan Yesus. Karakter Yesus dalam hidup kami. Menjadi orang yang dewasa. Orang yang berbuah. Sehingga melalui kehidupan kami. Banyak orang akan datang dan percaya sama Tuhan. Mereka bisa melihat Yesus hidup dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Untuk menjadi saksimu, menjadi muridmu. Untuk memberitakan tentang Injil keselamatan dari Tuhan. Memberitakan tentang kasih Tuhan.
Dimanapun kami berada lewat perbuatan baik kami, menolong sesama kami Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami murid-Mu ya Tuhan. Sehingga orang bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kami. Dan akhirnya mereka boleh datang, percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau Tuhan ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan ada yang terikat Tuhan lepaskan. Biarlah mereka Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan. Tuhan boleh menyertai dan menolong hidup mereka. Mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Justru iman mereka semakin bertumbuh. Mereka menjadi murid Yesus yang sejati. Mereka menjadi dewasa dalam Tuhan. Dan mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya krisis ini akan berlalu ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden terus sampai ke setiap pemerintah daerah yang ada. Tuhan berikan hikmat untuk mereka boleh bekerja keras Tuhan. Untuk boleh menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Sehingga semua boleh kepulih seperti sedia kala ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap memerintah atas Indonesia dan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidup kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.